Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak, pribadi lepas pribadi. Kita tundukkan kepala kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, Tuhan kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Biar kiranya Tuhan firman-Mu menjadi pelita di jalan-jalan kami. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus Tuhan ada di setiap hati kami, sehingga Tuhan, puji-pujian dan syukur kami ini boleh menyukakan hati Tuhan. Ini ibadah kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Pujian kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhanku, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku,
hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikirkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kembali kita akan memuji Tuhan kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita bertepuk tangan bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya Tuhan kita yang sanggup melakukan apa yang kita tidak pernah pikirkan sekalipun. Amin. Yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak Yang tak
Mari kita kembali memuji Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai mengatakan haleluya Allahku, Allah yang sangat besar. Kita mau memuji dan syukur, menaikkan pujian dan syukur kita ke hadirat Tuhan. Soraklah, haleluya, haleluya. Sorakan lagi. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Ini kerinduan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Di tengah kondisi yang saat ini kami jalani, kami begitu rindu Tuhan Yesus untuk boleh memandang wajah Engkau di dalam hati kami pada hari ini. Kami mau masuk dalam kekudusan Engkau Tuhan. Mari penuhi hati kami Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan,
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami kepada Engkau Tuhan. Di hatiku dengan hadir, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu Bapa, yang mungkin saat ini tidak memiliki begitu banyak ruang Tuhan Yesus untuk kami jajaki. Ini kami Tuhan Yesus, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami Bapa, tapi izinkan kami Bapa untuk tetap datang ke dalam hadirat Engkau melalui setiap pujian, penyembahan dan doa kami kepada Engkau Bapa. Ampunkan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ampunkan bangsa kami Bapa. Kami tahu ada setiap rencana Tuhan yang begitu indah dari setiap kejadian yang boleh ada bagi kami Bapa. Dan biar kiranya pada pagi hari ini Bapa, melalui ibadah kami, kami boleh benar-benar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Mengerti keinginan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Memandang wajah-Mu dalam setiap kesunyian kami saat ini Tuhan Yesus. Mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa dalam setiap kesendirian kami saat ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Saudara-saudara yang ada di rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita boleh mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pujian ini sungguh-sungguh menjadi satu kerinduan kami. Kami sungguh merindukan kasih-Mu, merindukan kekudusan-Mu, lawatan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi ruangan gedung gereja ini. Kami percaya Engkau hadir hari ini di setiap rumah tangga yang membuka mezbah keluarga, yang beribadah bergabung bersama kami pagi hari ini. Bahkan setiap orang dimanapun mereka berada, mungkin mereka sedang dalam perjalanan, mereka sedang seorang diri bergabung dalam ibadah ini. Kami percaya mereka rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu diingatkan, kami rindu ditegur, kami rindu diperbaharui. Biarkan firman-Mu yang hidup itu menyapa kami pribadi lepas pribadi sesuai dengan kebutuhan kami. Roh Kudus, kami selalu memohon kepadamu untuk membimbing kami, mengajari bukan hanya kami mengerti, tapi kami percaya dan taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua hari ini siap untuk belajar dan taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini, pagi ini? Ada sukacita ya? Itu selalu kerinduan kita, selalu harapan kita dalam situasi-situasi ini. Kesehatan begitu sangat penting. Jadi Bapak Ibu tetaplah ikuti anjuran pemerintah, tetaplah ikuti anjuran social distancing supaya kita boleh juga ikut mencegah atau memperpendek ya penularan COVID-19 ini. Saudara, hari ini minggu kedua di bulan Mei kita tetap merenungkan bersama-sama salah satu tema atau topik dari khotbah-khotbah John Wesley. Karena bulan ini adalah bulan misi sebetulnya. Dan minggu ini, minggu kedua, minggu misi, nanti kita akan memberikan persembahan juga untuk pelayanan misi. Kita bersyukur melalui gereja kita, ada banyak sebetulnya gereja-gereja yang lahir, yang sudah mandiri, dan saat ini ada beberapa yang masih pos pelayanan yang tentunya masih menjadi tanggung jawab gereja kita. Ada pos Sang Yetu, ada pos Hilkia Arso, dan juga pos yang baru itu Cibubur. Saudara, ini 3 pos ini menjadi satu tanggung jawab kita, dan kami percaya, kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah mempercayakan pos-pos itu, kita pun percaya kita boleh dipakai oleh Tuhan mengelolanya. Bapak Ibu, berikan waktumu setiap saat untuk berdoa untuk ketiga pos ini dan juga untuk pelayan-pelayan yang ada di sana. Saudara, kalau kita berbicara tentang John Wesley, saudaraku, saya ada banyak diberkati ketika mencoba untuk menelusuri sejarahnya, mencoba untuk membaca catatan hariannya, mencoba untuk membaca khotbah-khotbahnya. Saya sendiri sangat diberkati. Saudaraku, terlepas tentu sebagai manusia dia punya kelemahan. Saudara, John Wesley hidup bukan di tengah-tengah lingkungan yang tidak Kristen sebetulnya. John Wesley hidup di tengah-tengah orang Kristen. Bahkan John Wesley lahir dalam keluarga pendeta, papanya pendeta. John Wesley juga pendeta. Jadi saudara, John Wesley
tinggal di tengah-tengah orang Kristen sebetulnya. Tapi salah satu kegelisahan yang semestinya juga menjadi satu kegelisahan setiap orang percaya, orang Kristen adalah ketika kita susah membedakan apa bedanya orang yang Kristen dan tidak. Satu kegelisahan juga yang kadang juga saya alami ketika saya tidak melihat bedanya. Orang yang mengaku diri percaya Tuhan Yesus, mengaku diri memiliki kepastian keselamatan, mengaku diri sebagai murid Kristus, tapi tidak ada bedanya dengan lingkungan yang lain, saudaraku. Sudah ada banyak yang kita bisa pelajari menyangkut apa yang saya kemukakan tadi. Dan hari ini kita akan membahas satu topik tentang pertanyaan penting. The important question. Salah satu topik khotbah John Wesley dalam konteks yang sekelumit tadi saya kemukakan, saudaraku. Pertanyaan penting. Tentu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada banyak pertanyaan. Tapi di antara pertanyaan-pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang hari ini kita akan berbicara bersama-sama, saudara-saudaraku. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengikut Yesus, saudara, mengikut Yesus ini sebetulnya bukan tentang saya. Bukan juga tentang Anda. Bukan tentang Bapak Ibu di rumah. Ketika kita berbicara mengikut Yesus, semua ini sebetulnya tentang Kristus sendiri. Tentang Dia. Sekali lagi, bukan tentang saya. Bukan tentang Anda. Tapi berbicara mengikut Yesus berarti tentang Dia. Maka ketika kita berbicara tentang kita sebagai murid Kristus, saudara, kalau sudah memperhatikan beberapa tema belakangan ini beda-beda tipis. Karena saya ingin Anda melihat dengan lebih detail lagi, lebih tajam lagi pembedaannya. Ketika saya sudah berbicara tentang murid Kristus berarti apa? Semua orang murid, semua orang yang menyatakan diri murid, saudaraku, semestinya harus mengikuti ketentuan dari gurunya. Ya, dua minggu yang lalu saya katakan memang kadang kondisi murid sekarang agak sedikit berbeda. Tapi murid yang semestinya adalah namanya murid itu harus mengikuti ketentuan yang diberikan oleh gurunya. Kalau saya dan saudara mengaku sebagai murid Kristus, hal yang sama juga berlaku. Saya dan saudara harus mengikuti ketentuan dari guru kita. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Kan kita mau lihat apa ketentuannya hari ini. Menjadi satu pertanyaan yang tadi saya sebut sebagai tema kita. Pertanyaan penting. Kita akan membaca dari Matius pasal yang ke-16, saudaraku. Saya sengaja ambil nas seperti yang dalam khotbah John Wesley itu. Tentu penjelasannya agak sedikit berbeda ya. Karena saya coba dalami yang berbeda. Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Kita akan membaca, saudara, ayat ini terdapat di Injil-Injil yang lain, sinoptis umumnya. Markus bisa lihat Anda dilihat di sana, Markus 8 ayat yang ke-36, 37 dan juga di dalam Lukas itu pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Saya akan membaca dari Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya akan baca perlahan-lahan, Bapak Ibu boleh mengikutinya sekali lagi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, ayat ini cukup pendek tapi cukup berat. Dan saya akan mengajak kita menggali 3 hal saja nanti.
Tiga pertanyaan. Saudara, saya mencoba untuk sedikit memberikan penjelasan tentang ayat ini. Saudara, ayat ini sebetulnya kalau di dalam Alkitab kita ada dalam satu bingkai yang oleh LAI diberikan judul tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sebelum ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus menceritakan, kasih tahu sama murid-murid bahwa Tuhan Yesus itu mau menderita. Tuhan Yesus itu mau masuk ke Yerusalem dan memulailah penderitaan itu. Saudara, sebagai seorang murid yang sangat mengasihi gurunya, Petrus muncul pikirnya sebagai pahlawan. Dia tarik Yesus, dia bilang, "Guru, kiranya itu semua jauh daripadamu." Saudara, sebetulnya yang dikatakan Petrus itu tidak salah. Karena konsep zaman dulu, perjanjian lama, termasuk kebanyakan konsep sekarang juga, dan konsep juga yang kita inginkan, bahwa orang benar itu jauh dari masalah, orang benar itu jauh dari penderitaan, orang benar itu tidak mungkin mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang masih memegang konsep itu. Kalau orang benar, semestinya dia tidak menderita. Makanya Petrus panggil Yesus, "Tarik, Guru, kiranya hal itu jauh daripadamu." Saudara, alih-alih ingin menjadi pahlawan, apa yang diterima oleh Petrus? Perkataan Yesus sangat keras. Dia bilang apa? "Enyahlah kau iblis." Saudara, perkataannya sangat keras. "Enyahlah kau iblis." Saudara, Yesus bukan sedang membenci Petrus, bukan. Tapi Yesus sedang mengingatkan bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus itu adalah pikiran yang berbeda dengan kehendak Allah. Itu pikiran dunia. Saudara-saudara, dalam konteks itulah ayat ini ada. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, saya mencoba menjelaskan sedikit kepada kita, ya, untuk penjelasan saja. Maksud saya tampilkan ini, ya, ada beberapa kata yang saya coba rinci untuk menjelaskan yang nanti akan saya jelaskan dalam penjelasan saya berikutnya. Yang saya jelaskan yaitu tentang, saudaraku, yang pertama itu tentang, saudaraku, keuntungan, ya. Karena disatakan apa gunanya atau apa untungnya, guna ya, gunanya. Ya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya dikatakan di situ dipakai apeleo. Guna itu berarti menolong apa, membantu apa manfaatnya, berguna untuk apa, dan apa value-nya, nilainya. Artinya bisa seperti itu, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua yang saya coba garis bawahi itu tentang dunia. Karena ada tadi istilahnya apa? Seluruh dunia. Dan memang dalam ayat ini dipakai kosmos. Kosmos itu berbicara dunia sebagai dunia bumi. Tapi dunia dalam kosmos itu juga berbicara sesuatu yang duniawi juga. Jadi segala sesuatu menyangkut dunia ya kosmos. Luas itu pengertiannya. Kemudian saudara, yang saya coba jelaskan juga di sini supaya kita mengerti artinya tentang, ya, karena itu tadi kan apa? Tetapi kehilangan nyawa. Nyawa yang dipakai sebetulnya istilahnya suke. Ya, suke, bukan film Jepang ya, suke. Suke itu artinya hidup. Suke itu berarti juga kehidupan, jiwa. Dan suke juga bisa biasanya menggambarkan kehidupan dengan segala aspek sebetulnya. Ya, dan terakhir yang saya coba garis bawahi adalah di situ yang terakhir sebagai apakah yang dapat diberikan ya sebagai ganti nyawanya, kehilangan, saudaraku, yang saya garis bawahi, kehilangan, hilang. Karena saya pikir hilang itu apa maksudnya? Nah, ternyata kata yang dipakai tentang hilang itu
Zemiu. Itu artinya menderita, bisa kerusakan, bisa hilang, bisa mendapatkan hukuman. Sebetulnya artinya. Nah, saya mencoba mengartikan beberapa kata ini karena nanti saya akan mencoba menjelaskan poin ini secara sederhana melalui kata-kata ini. Sehingga kita mengerti apa artinya kalau kita memperoleh seluruh dunia. Apa artinya kalau kita kehilangan nyawa. Dan pertanyaan yang penting adalah apakah gunanya atau apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Ini yang juga kita coba akan pelajari bersama nanti dalam bagian-bagian berikutnya. Kita coba melihat bagian yang pertama yang saya ingin mengajak kita merenungkan tentang memperoleh seluruh dunia. Saudara, kalau kita berbicara tentang dunia ini, saudara, hampir semua orang memiliki orientasi untuk menjadi sukses. Hampir semua orang. Mungkin semua lah ya. Saya pikir tidak ada orang yang tidak punya keinginan untuk sukses. Sekalipun beda-beda ukurannya. Tapi saudara, yang saya maksudkan sukses di sini, dan umumnya orang nangkap yang sama adalah sukses dalam pengertian apa? Mencapai kekuasaan. Maka ada orang-orang tertentu yang dari kecil sudah mimpi pengen jadi presiden. Gak salah. Pengen jadi menteri gak salah. Jadi lurah, camat dan lain sebagainya gak salah. Ya, kekuasaan. Harta. Gak ada ya kalau umpamanya anak-anak lahir kemudian disekolahkan kemudian cita-citanya saya pengen jadi miskin. Gak ada juga saya pikir. Ada bahkan orang-orang memilih profesi-profesi tertentu. Ada orang-orang ya, tidak semua. Ada orang memilih profesi-profesi tertentu oleh karena dia pengen bisa dapat harta. Sekarang anak-anak milenial sekarang dengan santai-santai jadi YouTubers, kalau sudah terkenal banyak yang subscribe katanya banyak uang juga. Jadi makanya anak-anak milenial ini sepertinya kerja di rumah-rumah tapi kaya juga. Nah, pengen harta. Kemudian saudaraku, kesenangan duniawi. Nah saudara, hampir setiap orang ketika kita berbicara sukses, tiga hal ini pasti tidak luput. Punya kuasa, punya harta, mengalami kesenangan. Ya, apapun bentuknya. Ya, kuasa batasannya sebatas manapun. Hampir semua. Bahkan anak-anak yang belum apapun saya tidak tahu itu dari mana ya. Ya, semua orang punya seperti itu. Nah saudara, ketika kita berbicara apa gunanya, saudaraku tadi katakan, saudaraku, seseorang mendapat seluruh dunia ini. Ketika saya membaca berkali-kali, saya memahami satu kebenaran bahwa betapa saudaraku dunia ini begitu memikat hampir semua orang. Dunia ini begitu memikat kita, saya dan saudara. Ya, maka saudaraku dalam kehidupan kita, kesuksesan dunia ini seringkali dijadikan motivasi dan bahkan tujuan akhir dari hidup kita. Sekali lagi, seringkali kita menjadikan kesuksesan dunia ini menjadi sebuah motivasi. Kamu pengen apa ya? Itu loh, seperti dia loh, wah sukses dia. Sekarang udah gak di Indo lagi, di sana. Wah dia loh, dulu dia cuma apa, sekarang loh posisinya bagus. Wah dia sekarang, dulu rumahnya kontrak itu sekarang pindah di perumahan sana loh. Menjadi motivasi orang. Dan bahkan bukan hanya motivasi, ini menjadi satu tujuan akhir dari orang banyak. Saudara, maka saya tadi katakan dunia ini dengan segala apa yang dipamerkannya, disuguhkannya menjadi daya tarik yang mau mencoba merampas sebetulnya saya dan saudara. Ya, merampas kehidupan saya dan saudara. Bagian kedua yang saya ingin kita
melihat bersama-sama tentang kehilangan nyawa. Saudara, tadi dikatakan kehilangan nyawa itu bisa rusak, ya, bisa hilang, ya, bisa kena hukuman. Saudara, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu di rumah atau siapa saja yang mengikuti ibadah ini, kalau kita berbicara hidup itu, kapan kita mulai hidup? Kapan mulai hidup? Saudara, ayat ini bagi saya sangat menarik karena waktu itu saya sungguh-sungguh membaca ini ketika ada banyak gangguan dalam pikiran saya tentang teori-teori sains bagaimana manusia terjadi. Salah satunya yang mengganggu pikiran saya waktu itu adalah tentang teori evolusi. Saya membaca ayat ini. Ayat ini dengan jelas dikatakan apa? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan, perhatikan baik-baik di sini. Ada perkataan apa? Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dikatakan apa? Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, perhatikan di sini kehidupan manusia atau manusia itu dikatakan hidup ketika Allah memberikan kehidupan itu. Ada satu relasi yang dekat, Allah meniupkan, menghembuskan nafas hayanya, hidupnya. Maka sebetulnya secara sederhana, saya dan saudara itu tidak bisa terpisah dari Allah. Saya dan saudara terpisah dari Allah, sebetulnya saya dan saudara mati. Saudara, maka tadi dalam padanan ayat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 9 ayat yang ke-25 dikatakan gini, ayat yang sama paralelnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Perhatikan tadi penjelasan ayat pertama, dunia dengan segala keinginan ini mencoba menarik Anda, merampas Anda. Padahal kehidupan saya dan saudara sebetulnya sepenuhnya bergantung dari Allah. Ketika dunia dan keinginan menarik Anda terpisah dari Allah, sebetulnya saya dan Anda mati. Rusak. Tidak bernilai, value itu tidak ada, saudara. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang kehilangan nyawa, saudaraku, kita bicara tentang hidup, nyawa itu hidup. Berarti bagaimana hidupnya? Menderita. Bagaimana hidupnya? Rusak. Bagaimana hidupnya? Hilang. Bagaimana hidupnya? Dihukum. Atau ada yang langsung menafsirkan kehilangan kehidupan atau kehilangan keselamatan. Saudara, dapat seluruh dunia tapi kita ditarik dari hal yang sangat penting dalam hidup kita. Saudara, yang berikutnya saudara, kalau kita bicarakan di sini, ketika saudara mengejar kesuksesan duniawi, seringkali atau cenderung biasanya orang mengabaikan Tuhan dan kehendaknya. Kalau orang menjadikan kesuksesan duniawi itu tujuan akhir hidupnya, biasanya atau kecenderungannya adalah dia akan mengabaikan tujuan ilahi atau surgawi. Itu yang sering terjadi, saudaraku. Bahkan saudaraku, hal ini tidak bukan hanya yang jelas-jelas di luar, bahkan orang yang sudah terpikat oleh duniawi ini mencari Tuhan Allah untuk kesuksesan duniawi. Sudah mencari Tuhan Allah, tujuan utamanya apa? Bukan Tuhan Allah itu sendiri. Tujuan utamanya bukan apa? Bukan kehendak Allah itu sendiri.
tapi tujuan utamanya mendapat kesuksesan duniawi. Kekuasaan. Maka ayat yang paling digemari, kamu akan menjadi pemimpin dan bukan ekor. Dengan konsep pemimpin itu berarti pemimpin, leader, pejabat. Kamu tidak akan turun tapi kamu naik. Naik dalam pengertian makin tinggi statusnya, makin kaya. Banyak orang yang memahami keliru. Maka saudara, banyak bahkan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi untuk mencari kesuksesan duniawi. Saudara, kadang-kadang ketika saya merenungkan dalam kehidupan kita ini, saudaraku, kenapa ketika di gereja pun umpamanya pemilihan untuk pemimpin tidak kalah tuh buruknya dengan pemilihan pemimpin umum. Mulai memburuk-burukkan, mulai menjelek-jelekkan. Terjadi, saudaraku. Kenapa? Kenapa di dalam lingkungan bahkan yang dikatakan bait Allah, gereja pun kadang-kadang terjadi sikut menyikut. Aneh bagi saya sebetulnya. Karena yang ada di dalamnya adalah orang yang mencari Tuhan, yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi bukan sedang mencari kehendak Tuhan. Mencari kesuksesan duniawi. Makanya saya sampai sekarang saya heran. Ada orang kampanye jadi bisop, kampanye jadi apa, ini dalam konteks gereja Metodis. Tak usah ada kampanye. Saudaraku, di gereja ada orang kampanye jadi majelis. Saudara, ini bukan rahasianya, rahasia umum saya katakan ini. Aneh bagi saya. Semestinya tidak itu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang bermasalah di gereja. Masalah apa? Masalah uang. Gak sedikit. Dari mulai masalah uang yang kecil sampai masalah uang MM-an sampai TT-an. Terjadi. Kenapa? Saya sedang tidak memburukkan gereja sama sekali, tidak. Yang saya sedang ingin ajak Anda dan saya sendiri ngoreksi diri adalah, apakah saya sedang ditarik oleh keinginan dunia itu? Sehingga saya mencari Tuhan pun, Anda mencari Tuhan pun untuk tujuan kesuksesan dunia. Mengatasnamakan Tuhan tapi mencari kesuksesan dunia. Sudah menjadi satu pertanyaan yang penting, saudaraku. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? So, apa gunanya? Seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Saudara, ada berita beberapa belakangan ini yang cukup menarik perhatian. Saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah membaca berita ini tidak. Ada seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya yang bernama Antonio Ferreira Monteiro, itu seorang presiden direktur Standard Bank di Portugal yang karena akibat COVID-19 dia meninggal. Setelah dia berkunjung dari Italia, dia meninggal. Yang membuat ini menarik bukan karena presiden direktur Standard Bank itu meninggal, bukan itu yang membuat menarik. Yang membuat menarik adalah tulisan putrinya yang dimuat di media sosial. Putrinya menulis gini, kami keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernapas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkan selamanya.
Kata-kata anaknya inilah yang membuat berita kematian si Antonio itu begitu terkenal. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah pernah membaca ini. Tapi sudah ini satu fakta. Bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Mungkin saudara akan bilang, Pak itu ada orang yang berani mati. Kok mau ya? Ya karena dia sedang diiming-imingi tidak kehilangan nyawanya. Mendapat nyawanya istilahnya. Saudara kalau kita berbicara tentang pertanyaan ini, berarti saudara dan saya diperhadapkan kepada dua pilihan. Sebetulnya memang kita ini tidak suka milih untuk hal ini. Iya kan? Milih. Ya kalau dulu zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu ya perampok ngomongnya apa. Kalau perampok zaman dulu kan harta atau nyawa ya. Anda kasih harta, nyawa lewat. Anda kasih nyawa, harta diambil juga. Ya. Ada dua pilihan. Dunia ya, dengan segala kenikmatannya itu atau hidup kita dalam arti yang sebenarnya. Saudara, banyak orang mencoba ingin dua-duanya. Yang satu pengen pegang Kristus, yang satu pengen pegang dunia. Kalau bisa kaki kanan di sini, kaki kiri di in between. Tidak bisa saudaraku. Harus pilih salah satu. Bukan dan itu. Pilih. Allah atau Mamon. Cuman itu pilihannya. Enggak Allah dan Mamon. Enggak, harus pilih salah satunya. Banyak orang punya slogan gini ya. Enggak tahu Bapak Ibu apakah dulu punya slogan gitu atau adik-adik sekarang punya slogan itu. Kalau bisa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Semua orang pengen. Ya, semua orang pengen, menginginkan itu. Muda, kaya, gitu. Tua, ya, muda foya-foya, suruh apapun enggak mau, kuliah enggak mau, kerja enggak mau, apapun enggak mau, foya-foya terus. Tua, kaya, mati, masuk surga. Tapi masalahnya enggak seperti itu, saudara. Harus pilih. Dunia dengan segala keinginannya atau Allah, nyawa Anda, hidup Anda, saudara. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang ayat tadi, Matius 16 ayat 26, dalam bahasa sehari-hari dibuat lebih sederhana. Katakannya seperti ini. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Ini pertanyaan saudara. Apakah dapat hidupmu ditukar dengan segala sesuatu? Ya, gambar saya menunjukkan gambar yang di atas tadi seperti timbangan, nggak bisa ditebus. Jiwa kita itu dengan kesenangan-kesenangan dunia ini nggak bisa, saudara, nggak bisa digantikannya, saudara. Jadi nggak ada yang bisa ganti kita. Maka saudara, apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita berbicara tentang pilihan itu, semestinya Anda dan saya menyadari bahwa hidup di selama-lamanya di bumi ini bukan menjadi tujuan utama saya dan saudara sebagai murid Kristus. Jadi saya dan saudara gak selama-lamanya di bumi ini. Gak selama-lamanya. Jadi miskin pun sebentarnya. Susah pun sebentarnya. Menderita pun sebentar. Senang pun sebentar. Kaya raya pun sebentar. Berkuasa pun sebentar. Jadi ingat baik-baik bahwa hidup Anda selama-lamanya di bumi ini bukan tujuan Anda. Anda enggak selamanya di bumi ini. Dunia dengan segala keinginannya ini seolah-olah
pamer kepada kita. Sumardi, kau akan selama-lama di sini. Kamu harus ini, kamu harus itu. Ingat. Saudara, dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, jujur saya sendiri banyak merenung dalam kehidupan saya. Karena hari-hari ini sebenarnya hari-hari yang sangat bagus. Kesempatan emas untuk kita bisa mengerti kebenaran firman ini. Bahwa kita enggak selamanya hidup kita di dunia ini terancam, saudaraku. Salah-salah orang habis hidup Anda. Salah dekat orang habis. Terancam, saudaraku. Jadi enggak lama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di sini, di dunia ini. Nah, apakah yang tidak lama ini akan Anda pakai untuk menghancurkan yang lama? Hidup tadi. Maka saudaraku, ketika kita menjadi murid Kristus, semestinya saya harus mengikuti, saudara mengikuti anjuran, aturan, syarat guru kita, Kristus. Untuk mengikut dia. Untuk betul-betul tidak terikat oleh dunia dan segala keinginannya. Maka saudara, meninggalkan dunia itu yang harus kita lakukan. Apa artinya meninggalkan dunia? Oh, bukan berarti Anda mengasingkan diri, bukan. Anda tetap di dunia ini. Tidak salah Anda bekerja keras dan harus bekerja keras. Tidak salah Anda berjuang supaya berprestasi dan harus berjuang berprestasi. Tidak salah Anda kerja sampai lembur-lembur dan Anda harus berjuang sedemikian. Tidak salah. Tapi Anda harus meninggalkan dunia dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan cara berpikir, ya, gaya dan pola hidup dunia yang dikenakan oleh manusia pada umumnya. Saudara ingat ketika kemarin kita berbicara tentang Kristen? Mengikuti jejak kaki Kristus. Disebut Kristen karena dia ikut ajaran Kristus. Kekhasannya itu berbeda dengan dunia ini. Jadi saudara dan saya, saudaraku, kita tinggal di dunia ini tetapi memiliki cara pikir yang berbeda. Kita harus mengenakan cara berpikir, pola dan gaya hidup yang berbeda dari mereka. Sekalipun kita tinggal di sini. Saudara, saya suka membayangkan gini. Ini pas bulan-bulan puasa kan. Kalau puasa terus semua orang puasa, Anda puasa, gampang ya? Ya semua orang puasa, gak ada jual makanan. Tapi Anda disuruh puasa, di tengah-tengah ada banyak makanan. Yang Anda suka lagi. Wah, di situ ada makanan yang suka. Anda disuruh puasa. Saya terus terang, masa PSBB ini diet saya gagal. Ya, pengen kurus, malah alih-alih pengen kurus makan jadi gemuk. Gimana gak gemuk? Gak pernah pergi, di rumah ada makanan. Ya, diet saya pun saya langgar semuanya. Itu contoh sederhana, saudaraku. Nah, saya dan saudara dituntut hidup di tengah-tengah dunia di mana itu kesenangan Anda semuanya, Anda harus berbeda. Itu makanya firman ini ada hubungannya dengan penyangkalan diri. Firman ini ada hubungannya ketika kita mengikuti jejak kaki Kristus. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh buat kita. Hidup kita harus berbeda dari orang lain. Saudaraku, hari ini kita boleh diingatkan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku. Itu berarti kita berhenti dari cara berpikir, gaya, dan pola hidup yang selama ini kita kenakan. Paulus memberikan contoh yang sangat luar biasa kepada kita. Dia katakan apa? Apa yang dulu kuanggap keuntungan, tapi karena pengenalan Kristus,
semua itu menjadi sampah. Apa yang dulu dibanggakannya, kewarganegaraannya, kepintarannya, kedudukannya, wewenangnya yang diandalkan itu jadi sampah. Kenapa? Karena dia kenal Kristus. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara hari ini. Tidak disuruh Anda pergi meninggalkan dunia ini, tidak. Anda tetap tinggal di sini. Tapi punya pola pikir, punya gaya, punya tujuan yang tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara, mungkin kita dianggap orang aneh. Bahkan mungkin oleh orang-orang dekat kita yang belum mengerti kebenaran ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Dalam setiap hal yang ada di sekelilingmu, dari setiap hal urusanmu, jadikan Tuhan dan keinginannya sebagai hal yang utama dalam hidup kita, prioritas dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala kita. Kita rindu dalam setiap hidup kita, kita menjadikan Tuhan kehendaknya sebagai hal yang utama. Apa gunanya kita mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa kita? Nyawa, hidup, keselamatan kita ada di dalam Tuhan. Dialah yang menjadi hal yang utama. Dialah prioritas kita. Mari Bapak Ibu satukan hati kita bersama-sama. Biar lagu ini menjadi satu doa kita, bahwa Tuhan, Engkaulah yang kami utamakan dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, katakan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan bersama sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama, Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saudara-saudaraku yang ada di rumah kita masing-masing, mari datang kepada Tuhan. Akui kalau selama ini mungkin engkau memiliki hal yang sama, pola pikir, gaya hidup yang sama dengan dunia ini. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa ternyata kami tidak dari dunia ini, dan kami pun tidak akan selama-lamanya di dunia ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami tertipu, kami sering tergoda, kami sering dibelenggu oleh dunia ini dengan segala keinginannya. Kami berpikir dengan kuasa, dengan harta, dengan kenikmatan kesenangan yang kami peroleh, itulah nilai hidup kami. Kami lupa dengan semua itu,
hidup kami binasa ketika kami jauh daripada Engkau. Tuhan, biarkan hari ini kami sungguh menjadikan Engkau prioritas hidup kami. Kami memiliki cara pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Nilai kami tidak terletak pada jabatan kami di dunia ini, pada kekayaan harta kami di dunia ini, juga bukan pada kenikmatan yang kami boleh nikmati di dunia ini. Nilai kami terletak kepada Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Pimpin kami ya Tuhan, untuk menjadikan Engkau kehendak-Mu yang terutama. Mari katakan sekali lagi, yang terutama Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan haleluya, Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus lebih lagi. Haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Saya mau cintai Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit untuk berkat-Nya bagi kita, mari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur yang akan kita bawa pada minggu ini ada 3 kantong Bapak Ibu sekalian. 2 kantong akan kita persembahkan kepada kas gereja, 1 kantong dapat dipergunakan untuk dana misi. Persembahan syukur kita pada minggu ini akan kita berikan melalui transfer rekening yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat dalam naviri kita masing-masing, ataupun dapat dipersembahkan secara langsung ketika kita sudah mulai aktif kembali melakukan kegiatan gereja. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama memuji Tuhan kembali melalui lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan apa?
Jakarta Pusat, Minggu 10 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Hamba Tuhan dan Majelis GMI Jakarta Pusat mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada kita semua. Kiranya kita semua setia mengikuti ibadah gereja kita, sekalipun secara online, sehingga iman kita terus bertumbuh dan ikatan persekutuan gereja kita pun semakin kuat. Minggu ini adalah minggu kelima Paskah. Tema khotbah GMI Jakarta Pusat minggu ini adalah pertanyaan penting dengan pembicara Pendeta Sumardi. Sehubungan dengan diperpanjangnya PSBB periode kedua yang dimulai pada tanggal 24 April sampai dengan tanggal 22 Mei 2020, maka GMI Jakarta Pusat akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Yang pertama, selama Mei 2020, jemaat masih tetap mengikuti ibadah minggu di rumah masing-masing melalui live streaming atau online pukul 10 WIB dengan menggunakan liturgi kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2 secara bergantian. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu beribadah bersama dengan orang tuanya melalui live streaming atau online. Selain itu, guru sekolah minggu akan menyediakan materi khusus untuk anak sekolah minggu melalui WA grup orang tua anak sekolah minggu. Yang ketiga, semua kegiatan komisi atau seksi baik P3MI, PWMI, P2MI, Usinda, Kambium, maupun kelas PA dan pembinaan-pembinaan lainnya ditiadakan selama bulan Mei 2020. Yang keempat, persekutuan doa malam setiap hari Kamis ditiadakan dan diganti dengan doa bersama setiap hari pukul 21 WIB di rumah masing-masing. Selama kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing secara live streaming atau online, maka persembahan baik persembahan syukur, diakonia sosial, misi maupun persepuluhan bisa kita transfer ke BRI nomor 0968 01 0132 87534 BRI Johar Baru atas nama Gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta Pusat, atau dikumpulkan per keluarga, kemudian diserahkan ketika kita beribadah kembali di GMI Jakarta Pusat. Katekisasi CD akan diadakan hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pukul 13 WIB menggunakan metode online atau Zoom dengan pengajar Pendeta Evi HL Harefa. Sel grup gabungan akan diadakan hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 20 WIB dengan menggunakan metode online Zoom. Untuk ID atau linknya akan di-share melalui pimpinan sel grup masing-masing. PIC, CGI Daniel Lumban Tobing. Bimbingan pranikah akan diadakan hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 pukul 18 WIB menggunakan metode online Zoom dengan pengajar Pendeta Sumardi. Kita terus berdoa minta perlindungan, pertolongan Tuhan, dan berupaya agar kiranya wabah virus corona COVID-19 di Indonesia maupun di dunia segera berlalu. Untuk itu, diharapkan agar kita semua tetap tenang, jangan panik, lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, memperhatikan prinsip social distancing, serta ikut mendukung kebijakan yang diterapkan pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kita bersyukur bahwa dalam masa krisis ini, Tuhan mengizinkan GMI Jakarta Pusat ikut berpartisipasi bagi masyarakat, baik melalui PWNI, yaitu membuat APD bagi para medis yang membutuhkan, P3MI membagi masker dan hand sanitizer di sekitar gereja, dan Komisi Diakonia Sosial membagi sembako baik bagi jemaat maupun masyarakat sekitar gereja. Terima kasih atas keterlibatan kita semua. Gereja kita tetap merencanakan partisipasi berikutnya. Bagi jemaat yang hendak terlibat, bisa menghubungi Komisi Diakonia Sosial gereja kita. Kiranya apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Agar
Agar setiap jemaat langsung bisa menerima video ibadah live streaming atau online dan video kegiatan-kegiatan GMI Jakarta Pusat lainnya yang diupload ke YouTube, maka diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mensubscribe channel YouTube GMI Jakarta Pusat. Demikianlah Nafiri GMI Jakarta Pusat minggu ini. Untuk informasi Nafiri selengkapnya bisa dibaca dalam Nafiri kita minggu ini yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita semua. Immanuel. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Sukacita ya hari ini. Kita bersyukur kita boleh mengadakan ibadah kita minggu pagi ini. Ada beberapa hal saja yang saya ingin sampaikan biar ini juga menjadi satu berita gembira bagi kita. Ya, sekalipun memang kita masih ibadah di rumah masing-masing, tetapi saudaraku, untuk ada beberapa hal yang kita bisa mungkin tatap muka melalui media tentunya. Yang pertama, saudara, saya mau sampaikan untuk katekisasi baik katekisasi CD maupun pranikah kita sudah mulai jalankan minggu lalu melalui Zoom. Jadi sudah dijalankan baik pranikah maupun katekisasi CD. Dan untuk minggu ini kita akan rencanakan untuk cell group kita akan juga pakai Zoom. Tentu memang kami dari gereja tidak bisa menjangkau semuanya, tapi paling tidak yang bisa dulu kita jangkau. Dan mari Bapak Ibu yang bisa nanti akan diundang untuk bisa bergabung. Jadi melalui Zoom kita bisa komunikasi sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Doakan terus supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali. Bapak Ibu, sekalipun kita di rumah masing-masing, saya rindu semangat kita tetap menyala-nyala dan pakai ini menjadi satu kesempatan untuk keluarga-keluarga kita juga boleh mengalami pemulihan. Mari Bapak Ibu kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu karena kebaikan dan kasih serta pemeliharaan-Mu lah kami ada sampai hari ini. Kami boleh sungguh mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan boleh percaya kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, pimpinlah, tolonglah para pemimpin baik tingkat pusat maupun daerah, supaya semua boleh bekerja sama, bersinergi, bahu-membahu untuk boleh mengatasi krisis ini. Kami terus juga berdoa supaya kami semua sebagai masyarakat, kami menjadi masyarakat juga yang baik, yang patuh, yang taat, sehingga semua boleh kami lalui bersama-sama. Kami juga secara khusus berdoa untuk rekan-rekan kami yang Tuhan percayakan sebagai profesi dokter, berkati. Secara khusus jemaat-jemaat Tuhan di GMI Jakarta Pusat ini, Tuhan berkatilah mereka, karena mereka setiap hari bersinggungan dengan penderita COVID ini. Tuhan tolong mereka, lindungi, jaga, pelihara mereka dan juga keluarganya. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah sepuh, yang rentan dengan wabah ini. Tuhan juga peliharakan mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan, beri kepada mereka juga sukacita. Tuhan juga semua kami yang ada, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kecukupan dalam kehidupan kami, bagi pekerjaan kami yang Tuhan saat ini terganggu. Tuhan juga tolong yang membuka jalan keluar, supaya kami juga boleh senantiasa terpenuhi kebutuhan hidup kami setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami boleh diingatkan untuk kami bisa hidup berbeda dari orang-orang kebanyakan di dunia ini. Karena kami adalah murid-Mu, kami akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, biarkan juga persembahan syukur kami, persepuluhan, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang lain, kiranya Tuhan yang berkenan akan semuanya itu. Pakai semua itu untuk boleh menjadi alat kemuliaan-Mu melalui gereja ini. Tuhan, terima kasih. Biarkan Tuhan Engkau memimpin kami, hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan kami mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mari arahkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Mari kita terima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati kehidupanmu dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ibadah kita selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan saat duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.